Halo semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi Cairin ya teman-teman ya. Cairin. Nah teman-teman, untuk aplikasi Cairin ini dia sudah legal, sudah OJK. Jadi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan lagi mengenai legalitasnya dan sudah pasti aman, tidak akan sebar data dan juga keluar kondar. Nah teman-teman semua, banyak yang bertanya bagaimana cara menaikkan limit di aplikasi Cairin. Di sini aku akan bahas secara real tapi nggak bakal instan ya teman-teman caranya ya. Silahkan simak video ini kalau kalian penasaran. Nah teman-teman, aku sudah mendapatkan informasi dari Cairin. Pasti banyak yang bertanya, saya sudah melunasi tagihan saya, apakah limit saya dapat dinaikkan? Jawaban dari pihak Cairin, limit pinjaman ditentukan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan saat Anda mengajukan pinjaman. Diharapkan membayar pinjaman tepat waktu untuk dapat meningkatkan limit pinjaman Anda dan pastikan riwayat pinjaman Anda baik. Nah, mari kita bahas dulu poin-poin penting di sini ya. Nah, limit pinjaman ditentukan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan saat Anda mengajukan pinjaman. Di sini ada kata analisis dan ada tepat waktu, ada juga riwayat pinjaman ya. Pertama, kita akan bahas dulu analisis ya, teman-teman ya. Analisis. Nah, apa saja yang akan dianalisis oleh pihak Cairin? Tentu saja SLIK OJK, selanjutnya juga skor kredit, dan aktivitas pinjol. Maksudnya aktivitas pinjol gimana? Jadi ketika kalian mau mengajukan pinjaman di aplikasi Cairin, mereka itu bisa mempunyai wewenang apakah KTP kalian atau akun kalian itu atau ID dengan nomor induk kalian itu, NIK KTP kalian itu pinjam di aplikasi lain atau tidak. Nah, semua akan tercatat di SLIK OJK, teman-teman ya. Jadi mereka akan tahu kalau kalian ada pinjam di aplikasi lain. Tentu saja kalau hasil analisis SLIK OJK, skor kredit dan aktivitas pinjol nggak terlalu banyak, SLIK OJK bagus, skor kredit bagus, aktivitas pinjolnya nggak banyak pinjaman aktif di pinjaman online lain, limit akan naik. Nah, selain itu ada kata tepat waktu. Tepat waktu. Nah, pastikan kalau kalian punya aktivitas pinjol yang banyak atau pinjaman aktif yang lain, kalian harus membayar tepat waktu, tidak galbay ataupun telat ya teman-teman ya. Jadi jangan galbay ataupun telat di aplikasi Cairin ataupun di aplikasi pinjaman online lain. Nah, kemudian riwayat pinjaman. Riwayat pinjam. Nah, kalau riwayat pinjam itu berhubungan dengan berapa kali kalian pinjam. Nah, kalau di Cairin biasanya teman-teman semua kita bisa naik limit setelah 2-3 kali pinjam, teman-teman. Kenapa 2-3 kali pinjam? Karena kalau 2 kali itu dari pihak Cairin sudah tahu riwayat pembayaran kamu apakah tepat waktu atau tidak. Nah, setiap kamu melunasi pinjaman, tentu saja mereka akan melaporkan ke SLIK OJK sekaligus mengecek apakah kamu layak dinaikkan limit atau tidak. Jadi biasanya memang bisa naik limit di 2-3 kali pinjam, tapi naiknya memang tipis-tipis dulu. Nah, ini seperti contohnya teman-teman ya, ketika kita melunasi terus kita mendapat kupon penaikan limit, teman-teman ya. Nah, ada juga kupon kenaikan limit lainnya. Ini lumayan sekali ya, dan memang naiknya tipis-tipis tapi perlahan gitu, teman-teman ya. Setelah 2-3 kali pinjam, limit akan naik. Pinjaman keempat, pinjaman kelima, kalau kamu menjaga SLIK OJK, skor kredit, aktivitas pinjol, dan membayar tepat waktu, di mana riwayat pinjamnya tidak ada telat bayar, nanti dia limitnya naik sendiri, teman-teman. Begitu ya, jadi memang tidak ada cara yang instan. Nah, kalian juga bisa melakukan request kenaikan limit menghubungi CS Cairin, begitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.